Nama saya Jenny Syaposarenta Salama dengan NIM 2283240053, mata kuliah Strategi Pembelajaran Vokasional. 1. Mode pembelajaran komparatif. Definisinya adalah mode pembelajaran yang menekankan kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Johnson & Johnson tahun 1999, Learning Together framework-nya adalah 1. Pembentukan kelompok, 2. Penugasan tugas, 3. Kerjasama. Contoh penerapannya itu adalah proyek kelompok, diskusi, dan presentasi. Keunggulannya itu adalah meningkatkan kemampuan kerjasama, komunikasi di kelas, dan pemecahan masalah. Kekurangannya itu adalah memerlukan banyak waktu lama dan sulit mengontrol siswa yang tidak aktif. Mode pembelajaran kontekstual. Contextual teaching and learning. Definisinya itu adalah mode pembelajaran yang menghubungkan materi dengan kehidupan yang nyata. Menurut para ahli Johnson tahun 2002, contextual teaching and learning framework itu menghubungkan materi dengan konteks. Kedua, menggunakan contoh nyata di kelas dan mendorong keterlibatan siswa untuk aktif. Contoh penerapannya itu adalah studi kasus, proyek, dan kunjungan lapangan. Keunggulannya itu adalah meningkatkan pemahaman dan revitalisasi materi. Yang ketiga itu kekurangannya itu adalah memerlukan sumber daya yang memadai. 3. Mode pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut problem based learning. Yang pertama, mode pembelajaran yang menggunakan masalah nyata untuk memicu pembelajaran. Menurut para ahli Barons tahun 1086, problem based learning framework-nya itu adalah mengidentifikasi masalah, menganalisa, mencari solusi, dan contoh penerapannya itu adalah poin yang pertama, studi kasus, proyek, dan simulasi. Keunggulannya itu adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, kekurangan, memerlukan waktu lama dan membutuhkan bimbingan yang efektif di kelas. Metode yang keempat, mode pembelajaran inquiring. Definisinya itu adalah mode pembelajaran yang menekankan proses penemuan dan penyelidikan. Menurut para ahli Dweck tahun 1938, Experience and Education framework itu adalah 1. Mengidentifikasi pernyataan, 2. Mengumpulkan data, 3. Menganalisis data. Contoh penerapannya itu adalah penelitian, eksperimen di dalam kelas, atau proyek. Keunggulannya itu adalah meningkatkan kemampuan kritis dan penemuan. Kekurangannya itu adalah memerlukan waktu lama dan membutuhkan bimbingan yang efektif. Yang kelima, mode pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut proyek based learning (PBL). Definisinya itu adalah mode pembelajaran yang menggunakan proyek untuk memicu pembelajaran. Menurut para ahli, Tom
Kelas tahun 2000 A Review a Research of Project-Based Learning. Framework itu adalah mengidentifikasi proyek, merancang proyek di dalam kelas atau melaksanakan proyek. Contoh penerapannya itu adalah proyek di kelompok, presentasi dan pameran di sekolah. Keunggulannya itu adalah meningkatkan kemampuan kerjasama dan kreativitas terhadap siswa juga. Kekurangannya itu memerlukan waktu lama dan membutuhkan bimbingan yang efektif, baik itu melalui guru di sekolah. Metode pembelajaran berbasis kompetensi, Competition Basic Education (CBA). Definisinya itu adalah mode pembelajaran yang meningkatkan pencapaian kompetensi spesifik. Menurut para ahli, Klein tahun 2010, Competency Basic Education framework yaitu mengidentifikasi kompetensi, mengembangkan kurikulum di kelas. Yang ketiga, mengevaluasi penyampaian siswa. Contoh penerapannya itu penilaian kompetensi, portofolio terhadap siswa, dan sertifikasi. Keunggulannya itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kekurangannya itu adalah memerlukan perencanaan yang matang. 7. Mode pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi Basic Learning atau biasa disebut TBL. Definisinya itu adalah mode pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk mendukung proses belajar di dalam kelas. Menurut para ahli, Curricular tahun 2013 TPK frameworknya mengintegrasikan teknologi, 2. mengembangkan konten digital, yang terakhir menurut interaksi. Contoh penerapannya itu bisa e-learning, aplikasi pembelajaran, dan simulasi di dalam kelas. Keunggulannya meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas, dan kekurangannya itu memerlukan infrastruktur yang memadai. Mode pembelajaran konstruktivitas, definisinya itu mode pembelajaran yang menekankan pembangunan pengetahuan melalui pengalaman siswa di dalam kelas. Menurut para ahli, MFOC 1978 Ming Insight framework yaitu mengalami pengalaman, membangun pengetahuan, merefleksikan pengalaman. Contoh penerapannya itu diskusi, proyek, dan eksperimen. Keunggulannya itu adalah meningkatkan pemahaman dan kreativitas. Kekurangan memerlukan bimbingan yang efektif. Yang 9. Mode pembelajaran blended learning. Definisinya itu adalah mode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tradisional dan online. Menurut para ahli, Graham tahun 2013 blended learning framework itu adalah menggabungkan metode pembelajaran, mengintegrasikan teknologi, mendorong interaksi terhadap siswa. Contoh penerapannya itu kombinasi kelas atau kelas online. Keunggulannya itu meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Kekurangannya itu
Menurut para ahli, Brickman and Schramm tahun 2012 Flip Your Classroom. Frameworknya: 1. Mengirimkan materi sebelum kelas berlangsung. 2. Menurut aktivitas di kelas. 3. Evaluasi pemahaman terhadap siswa. Contoh penerapannya itu adalah video, podcast, dan tugas online. Keunggulannya itu adalah meningkatkan interaksi dan pemahaman. Kekurangannya itu adalah memerlukan perencanaan yang matang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.